semakin viral dan banyak versinya. Lagu dengan lirik sederhana, penuh plesetan itu kini akrab di telinga warganet. Nama Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil, diubah menjadi Bolu Ketan. Bukan hanya lagu, gerakan dance-nya pun ikut viral. Ribuan kreator membuat versi mereka sendiri. Tagar My Little Bolu Ketan kini sudah menembus 300 juta interaksi di berbagai platform media sosial. Jangan sampai masuk di syarat tidak boleh. Tidak boleh sih, karena apa? Itu akan memicu soliditas kita sama anak bangsa. Jadi kreativitas itu harus dihargai selama dalam kerangka yang baik dan benar. Ya resiko jadi pejabat publik harus menerima semuanya. Karena kok Anda tahu sekali Anda. Yang menarik, Menteri Bahlil sendiri memilih merespons dengan santai. Tidak marah, ia justru ikut melucu di beberapa kesempatan. Adinda Raffi, Kakanda, kalau bisa kelakuan segera berubah Adinda. Siap Kakanda. My Little Bolu Ketan, satir, kritik, atau sekedar hiburan. Semua kembali pada siapa yang mendengar dan siapa yang mau mendengarkan. Yang paling manis buah Rio, tambah ganteng aja, My Little Bolu Ketan. Lagu berjudul My Little Bolu Ketan mendadak berseliweran di FYP TikTok dan menyebar kemana-mana. Liriknya jenaka, nadanya ceria. Seperti apa isi lagu itu dan kenapa bisa begitu viral? Untuk mengupas lebih dalam, kami menghadirkan dua narasumber, analis dari Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid, dan Guru Besar Komunikasi Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Profesor Gun-Gun Herianto. Prof Gun-Gun, Mas Nova, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Saya langsung ke, udah sama-sama dengar lagunya tadi ya. Saya langsung ke Mas Nova. Tonnya justru positif ya? Untuk Pak Bahlil sebenarnya sangat positif. Apalagi kalau kita mengingat perbincangan tentang Pak Bahlil, selalu negatifnya itu biasanya 65, 70, kadang-kadang lebih kayak gitu. Tetapi setiap kali mengeluarkan komentar ya? Bahkan tidak berkomentar sekalipun dia dibicarakan gitu. Nah, berbeda dengan ketika saat ini dia belum berkomentar kecuali tadi ya, dan publik justru memberikan hal yang sangat positif pada Pak Bahlil, lucu-lucuan kayak gitu, dan ini sambutannya kan joy-nya tinggi loh di media sosial. Kita sambil menyaksikan grafis berikut ya, bagaimana volume dan interaksi ini dari pertama kali lagu ini muncul ya, Mas Nova ya? Kami potret dari tanggal 22 kemarin sampai tanggal 29, jadi ada lebih dari 14.000 percakapan tentang Buahlil, kata kuncinya itu. Pakai U ya, Buahlil. Buahlil, kayak gitu, dan itu ada 14.000. Ini berbeda sekali. Sayangnya nanti tidak terlihat ya, betapa percakapan ini melonjak sangat tinggi dibandingkan percakapan dengan Pak Bahlil sebelum-sebelumnya kayak gitu. Jadi tidak terlihat, tapi sebenarnya setiap hari Pak Bahlil itu percakapannya tidak pernah lebih dari 300-400 kalau tanpa ada pernyataan dari Pak Bahlil. Dengan ada percakapan seperti ini tinggi sekali. Dan kalau kita lihat yang paling besar itu engagement tertinggi, interaksi tertingginya ada di kanal TikTok. Ada lebih dari 200 juta interaksi di TikTok. Nah, kalau kita lihat memang Mas Bahlil ganteng itu kan isinya silakan video dong, ya. Itu kan video ya, dan tentu saja ada dua platform yang sangat welcome dengan itu, adalah TikTok dan YouTube. Karenanya kita akan lihat di dua platform itu, TikTok dan YouTube. Di YouTube produksi kontennya sangat tinggi, sedangkan di TikTok interaksinya yang justru sangat tinggi. Nah, itu menunjukkan apa, Mas Nova? Bahwa pengguna TikTok itu lebih ke Gen Z ya? Gen Z itu kan lebih seneng yang santai-santai ya biasanya. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu dalam gitu. Tetapi kalaupun ada perbincangan yang serius, biasanya inginnya disampaikan dengan cara yang sangat menyenangkan kayak gitu. Nah, itu juga yang terjadi. Kenapa lagu Bahlil ini kan catchy sekali ya, di telinga mudah sekali untuk didengarkan dan langsung nyangkut gitu, dengar 2 kali 3 kali udah langsung gitu, Mas Bahlil ganteng gitu. Nah itu juga yang ngebuat rekan-rekan kayak teman-teman kita di TikTok menjadi langsung menerima itu. Belum lagi versinya kan banyak banget Mbak Nastiti. Ada versi koploknya, ada versi dangdutnya, ada versi jazznya, dan itu
membuat ini menjadi lebih terdiversifikasi dengan sangat baik ya. Kayak gitu. Jadi kalau kita lihat media sosial tentu saja jadinya positif di kedua platform itu, YouTube dan TikTok. Bagaimana dengan yang biasanya paling banyak negatif di Twitter? Bagaimana dengan Twitter? Ternyata sama juga. Sentimen negatifnya itu relatif berkurang dengan sangat signifikan. Biasanya 60-an gitu ya di Twitter, kadang-kadang sampai 80% negatif pada Pak Bahlil. Pada saat ini perbincangan tentang Pak Bahlil itu justru lebih banyak yang ya lucu-lucuan aja. Kalau sebelumnya orang memaki-maki agar mematikan kompor setelah memasak, kalau sekarang itu justru jadi bahan lelucon kayak gitu. Jadi liriknya. Jadi liriknya kayak gitu. Tidak akan memasak lagi kan kalau gitu. Jadi lucu-lucu sekali. Dan itu secara umum membuat sentimen negatif pada Pak Bahlil berkurang meskipun tidak semuanya positif. Ya. Setidaknya negatifnya menjadi berkurang. Gitu. Oke. Mas, saya ke Prof Gun-Gun. Ya. Bukan Mas Bahlil, Mas Gun-Gun. Gak ganteng. Enggak ganteng. Ganteng juga Prof. Buah apa yang paling manis, Prof? Buah lil. Oke. Ini tadi kalau Mas Nova bilang sentimen negatif tetap ada, tapi tidak setinggi bahwa ternyata ini apa istilahnya ride the wave ya. Yeah, Bagi partai Golkarnya sendiri juga ini surprisingly justru sepertinya memeluk isu ini justru memanfaatkan momentum terhadap popularity partai. Sejauh mana Anda melihat soal ini? Iya, saya setuju. Jadi ada berkah sebenarnya dalam konteks meledaknya ini di sosial media. Karena basisnya adalah percakapan dan easy listening. Yeah. Sejak April percakapan soal Mas Bahlil ganteng ini kan muncul, ya kan? Saya masih ingat di salah satu podcast itu sebenarnya reaction terhadap perbincangan Pak Bahlil yang jadi narsum di salah satu podcast. Kemudian percakapan-percakapan itu diamplifikasi oleh satu akun kan ya, vokalis netizen, ya kan, di TikTok. Dan itu kemudian karena mudah, gampang dibagi, dan proses itu kemudian menjadi satu percakapan yang menguat ya, beresonansi di sosial media. Saya lihat tadi menyangkut pertanyaan ya soal ada memang posisi Golkar itu diuntungkan dan posisi Bahlil juga diuntungkan dengan mencuati isu ini. Ini yang disebut sebagai publisitas politik. Kalau kita lihat satu fenomena ini yang sering disebut sebagai pure publicity. Publisitas kan ada 4 jenis ya, ada free ride, ada pure, ada paid publicity, ada tie-in publicity. Nah ini yang jenis ketiga, jenis pertama pure publicity, publisitas yang memanfaatkan situasi alamiah. Organik ya? Organik. Karena munculnya dari percakapan dan itu relate dengan kehidupan anak-anak muda, terutama Gen Z yang beraktivitas di TikTok, Reels ya. Kemudian juga dalam potongan-potongan video pendek yang mereka nikmati dan mudah dipertukarkan sehingga kemudian ini FYP di beragam kanal. Dan proses ini kalau kita lihat dari sisi metode persuasi itu namanya icing device technique ya. Icing device technique itu satu metode persuasi dengan menyentuh emosi. Perasaan tadi disebutkan senang, bahagia. Orang tidak terlalu peduli dengan kritik terhadap jabatan Pak Bahlil. Padahal Pak Bahlil itu problematik dari sisi jabatan. Sejak Agustus 2024 menjadi Menteri ESDM sampai sekarang banyak sekali hal yang harus dikritik. Contohnya misalnya pada saat bencana Sumatera. Kemudian blackout kemarin listrik juga di beberapa wilayah di Sumatera juga. Soal smelter misalnya. Smelter. Nah, tapi kan itu tidak kemudian muncul di fenomena yang sekarang kita bahas. Justru senang, bahagia, suka karena apa? Dalam tanda petik ya, merosting ini kan fenomena yang biasa kita sebut kalau meminjam istilah Walter Fisher itu sebagai homonaran, makhluk pencerita. Nah ini dipertukarkannya di antara makhluk pencerita di media sosial. Metode persuasinya namanya icing device technique dan biasanya teknik ini berorientasi pada sleeper effect. Jadi sleeper effect itu kayak dampak yang muncul pada saat komunikasinya itu sudah berlalu, yang disebutkan post perception. Nah ini yang dipakai. Bicara soal organik tadi, Mas Nova, apakah mereka yang mempopulerkan lagu ini atau saling share,
komentar itu organik atau sebenarnya ada kekuatan di belakangnya? Kalau kami lihat akun-akun yang berpartisipasi dalam percakapan ini, sebagian besar organik kok. Tentu saja ada yang tidak organik, tetapi sangat tidak signifikan karena kurang dari 1%. Jadi percakapannya itu betul kalau kita asumsikan dunia digital itu merefleksikan apa yang terjadi di publik, maka ini betul-betul menjadi buah bibir Pak Bahlil ini. Dan kalau buat saya sih ya, yang setiap hari melihat sosial media, ini menjadi kabar baik kok. Ini menjadi hal yang menguntungkan buat saya karena tiap hari sosial media itu kan banyak sekali caci maki dan sebagainya gitu ya. Begitu melihat Pak Bahlil ganteng. Senengnya sesaat aja. Rupiahnya masih tinggi soalnya. Itu yang saya agak berbeda mungkin. Ya, jadi kita memang bolehlah ya kan di satu sisi muncul seperti fenomena ini, tapi kalau saya menghimbau bagi para netizen itu memang ketika ada jabatan publik, memang kalau mau melakukan kritik itu jangan kemudian ke distract pada hal-hal yang justru menguntungkan si aktornya, tapi lebih pada kebijakan gitu. Ya nggak apa-apa ini sebagai sebuah pembelajaran karena dulu juga kan dalam konteks elektoral misalnya ada gemoy ya, itu juga icing device teknik juga nih, atau debat orang kemudian ke distract pada substansi. Tapi lebih pada melihat mimik sedihnya Pak Prabowo abis debat gitu. Nah ini yang ke depan menurut saya harus ada satu mekanisme dalam konteks penyebaran pesan di antara netizen itu untuk juga fokus pada kritik-kritik substantif. Contohnya misalnya jabatan publiknya, bukan orangnya. Ya sekali lagi menterinya siapapun, tapi melekat pada dirinya adalah tanggung jawab publik. Misalnya sebagai Menteri SDM atau sebagai Menteri X, Y, Z gitu maksud saya. Oke, menterinya siapapun. Tapi Mas Nova sebenarnya seberapa tajam bedanya dibanding isu menteri lain yang juga pernah ramai di medsos? Sebenarnya nggak terlalu berbeda sih ya. Kalau kita bandingkan dengan MBG misalkan. Mas Bahlil ganteng ini kan beririsan betul dengan MBG. Percakapan tentang keduanya itu meningkat ketika lagu ini populer. Tetapi kalau kita lihat apakah ada perbedaan pada MBG dampak lagunya dengan pada Pak Bahlil itu ternyata jauh berbeda. Pada MBG perbincangan publik itu masih tetap negatif meskipun MBG kemudian ada akronim baru pada Pak Bahlil, tapi tetap ketika diasosiasikan MBG sebagai makan bergizi gratis, publik itu masih melihat sebagai hal yang negatif. Tuntutannya masih sama tuh, tata kelolanya lebih baik, transparansinya diperbaiki. Dua hal itu yang menjadi isu utama di MBG. Sedangkan pada Pak Bahlil, kita tahu lagu ini isinya kritik semua sebenarnya kan, kompilasi kritik publik, bukan pujian. Dan orang di X juga marah-marah, ini kan isinya kritik, kenapa kalian pada senang? Tetapi cara publik menyampaikan kritik itu dengan sangat apa ya, catchy gitu ya, sangat catchy gitu. Itu menurut saya itu hal yang perlu juga dipertimbangkan. Sehingga sentimennya mungkin positif pada Pak Bahlil, tetapi tetap saja kalau kita lihat kualitas kritiknya tetap masih sama kok, kayak gitu. Kritiknya masih tetap sama, bahkan itu semua isinya kritik semua, diambil dari liriknya ya. Tapi kalau biasanya Mas Nova kan kita tahu bahwa tidak ada satu isu yang akan lama, kita nggak bicara abadi, tapi yang akan lama durasinya diperbincangkan di medsos kan. Ada yang lama Mbak? Ada yang lama? Pak Jokowi. Itu sampai sekarang ya. Tapi kalau lagu ini prediksi Anda akan bertahan sampai seberapa lama? Sepertinya tidak akan terlalu bertahan lama ya, karena termasuk juga ada versi-versi lain gitu. Termasuk ada versi lain karena selain Bahlil kemudian juga kan keluar nanti saya yakin akan keluar juga versi untuk menteri-menteri lainnya. Pejabat yang lain. Untuk pejabat-pejabat lainnya, kementerian atau lembaga-lembaga lainnya, terutama yang memang lucu-lucu. Pak Bahlil ini kena karena memang dia seringkali melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang lucu sifatnya buat publik. Jadi itu yang kenanya. Sedangkan kementerian lain ada juga yang lucu-lucu, tapi biasanya dominasi percakapan itu emosinya, dominasi emosi itu emosi anger. Kalau Bahlil ini antara anger,
ada juga joy, ada juga surprise kayak gitu. Jadi memang mengaduk betul perbincangan publik Dan teraduk betul emosinya. Golkar pun tahu ini, Mas Gun-Gun ya. Iya. Golkar pun juga menikmati ini. Pak Bahlil juga beberapa kali konvers, beberapa kali justru bikin FYP baru. Dia pengen ketemu sama si produser lagunya. Nah, ini yang jadi catatan saya dari sisi komunikasi politik, respons Golkar dan respon Pak Bahlil itu kemudian tidak menimbulkan efek bumerang. Strateginya udah bener nih. Udah benar. Jadi tidak harus selalu apa yang rame dalam konteks misalnya sarkas atau kritik, sinisme itu selalu ditanggapi dengan misalnya melaporkan atau misalnya attacking statement. Nggak perlu. Hal seperti ini justru kan menguntungkan gitu bagi Golkar. Tidak perlu tidak perlu melakukan publisitas berbayar. Itu sudah terjadi publisitas yang luar biasa dan menguntungkan. Nggak harus bayar konsultan loh. Ini udah datang dari Dan sendirinya. itu bayangkan, menurut saya reaksi Golkar seperti yang disampaikan Pak Idrus ya, kemudian juga Pak Bahlil sendiri, itu justru menjadi satu poin penting masuknya, ya kan, publisitas ini bagi Pak Bahlil dan bagi Golkar Iya, gitu. termasuk Mas Armuji juga yang di Itu dia, betul. Bulu Ketan itu mengingatkan akan masa kecil. Oke, kita lanjutkan nih segmen berikutnya. Mas Gun-Gun yang saya ingin tahu banget ini, kalau tadi Mas Nova bilang habis ini bakal ada lagi nih lagu-lagu yang roasting tapi nggak kalah catchy-nya gitu ya dari pejabat-pejabat lain. Pertanyaan saya adalah bagaimana kualitas kritik di ruang sosial kalau akhirnya semua membawa nuansa cheers up, kelucuan, guyon. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan dialog. Di studio saya masih bersama analis dari Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid, dan Guru Besar Komunikasi Politik UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, menyambung pertanyaan saya sebelumnya tadi, kalau sekarang kritik dilancarkan karena merasa ruang-ruang formal sudah tertutup atau resikonya besar seperti stand-up komedi misalnya, seperti kasus Panji kemarin, kemudian membuat satir yang jenaka seperti ini, bagaimana kualitas kritik nantinya ke depan? Saya lihat ada semacam fenomena pleonasme ya, pleonasme simbol. Pleonasme simbol itu semacam kemubaziran simbol dalam konteks kritik di media sosial. Kenapa? Karena pola konsumsi yang berbeda. Kenapa saya bilang pola konsumsi yang berbeda? Gen Z, Gen Alpha itu tidak terlalu nangkep yang berat-berat. Dalam konteks kritik yang dibagikan di sosial media. Ini harus kita akui juga fenomena ini, bagian dari bekerjanya budaya populer yang gampang melahirkan perilaku kolektif. Ya, perilaku kolektif itu kan basisnya banyaknya bukan kesadaran, tapi penularan. Penularan, ya. Ketertularan perilaku itu sudah diriset oleh banyak pakar ya. Contohnya misalnya Gustav Le Bon itu kan meneliti soal fenomena penularan dari perilaku kolektif itu, yang itu dalam waktu sekian waktu cepat itu dia bisa melahirkan perilaku yang masif. Dan ini kan terjadi di media sosial dengan model amplifikasi di media sosial, tapi bukan berarti ini juga tidak ada peluang untuk melakukan kritik yang lebih substantif tetapi mengena di perilaku halayaknya. Tetap harus dimanfaatkan gitu. Selain misalnya kritik di media konvensional seperti media mainstream seperti ini, kemudian juga kritik melalui advokasi yang dilakukan oleh teman-teman NGO, tapi juga literasi bisa dilakukan lewat media sosial. Tapi saya tidak terlalu berharap banyak gitu, karena tadi model temporer, kelucuan-kelucuan itu juga lebih banyak emotional appeal-nya gitu ya, dibanding kemudian ketergerakan untuk membangun yang disebut dengan movement. Ya, contohnya misalnya mau pilihan yang mana nih Mbak Nastiti yang mau dipilih? Apakah misalnya alternatif, social movement, atau redemptive, atau misalnya reformatif, atau mana? Ini biasanya nggak masuk dari sosial media, kecuali di negara-negara yang media konvensionalnya benar-benar katupnya ditutup. Contohnya seperti misalnya kasus Mesir, kasus Tunisia. Kenapa di Mesir itu Facebook bisa menggerakkan perubahan sosial yang begitu dahsyat melalui ke ekstra parlementer, begitu juga di Tunisia, karena
media mainstreamnya, TV, korannya ditutup. Nah, sekarang sejelek-jeleknya Indonesia hari ini, menurut saya kan masih flow demokrasi ya, demokrasi yang masih cacat. Tapi media konvensional masih tetap bisa melakukan kritik kan terhadap rezim. Sarana itu masih ada. Sarana itu masih ada, sehingga kritik yang lebih substantif biasanya ada di sini. Nah, yang kelucuan-kelucuan di media sosial ini itu biasanya tidak kemudian sampai berdampak pada revolutionary social movement gitu. Mungkin berbeda dengan kasus kita 98, 97 pada saat ada krisis, ada masifikasi isu, ada tokoh pemersatu, kemudian ada kanal yang kemudian waktu itu ditutup karena apa? Korporatisme Orde Baru, sehingga lewat mailing list. Masih ingat gak tuh 9798 Pak Nasiti? Itu ada mailing list. Beda generasi. Dan ketika misalnya George Adi Condro menyebarkan informasi soal kekayaan, harta kekayaan keluarga Soeharto, Kumpus dan lain-lain, itu kemudian kita para aktivis membaca lewat informasi yang tidak kita akan dapat di media mainstream atau media konvensional, justru kita dapat dari milis itu gitu. Kalau bicara zaman Orde Baru, kritik atau satir melalui lagu pun juga ada. Iwan Fals, Betul, Slang, Bimbo sekalipun. Bagaimana Anda melihat perbedaannya dengan sekarang? Tentu saat itu bukan era digital, belum ada internet, belum seperti sekarang. Itu perbedaan pada narasi ya dan kanal atau saluran dalam konteks melakukan kritik. Narasi zaman Orde Baru itu betul-betul narasi yang menurut saya sangat fundamental. Contohnya misalnya langsung pada kebijakan. Seperti misalnya sebut aja lagu Bongkar gitu ya. Atau misalnya surat untuk wakil rakyat. Ini kan narasinya itu dalam gitu. Sementara di era media sosial yang itu kritik itu berubah. Ya, bukan hanya narasinya, tapi juga karena platform masing-masing di media sosial itu menuntut kecepatan dan pendeknya pesan. Betul nggak? Kayak Reels itu kan pendek. Kemudian ya Clipper ya membuat pendek-pendek kan. Kemudian termasuk juga TikTok. Sehingga apa? Ya yang kita harapkan ya di situ hanya semacam mengamplifikasi saja. Sebenarnya resikonya sama ya Mas, kalau kita bicara Orde Baru ataupun sekarang terkait kritik ya. Antara represi langsung ataupun kooptasi halus. Ya, menurut saya sih kooptasi halus yang paling sering dilakukan. Akhirnya minta maaf, dipanggil. Ya, kooptasi itu kan bisa bukan hanya semata-mata pada kekuatan militer ya, tapi juga bisa pada kekuatan ekonomi. Ya, atau pada korporatisme jejaring politik. Misalnya lewat model konsensus. Itu kan bisa kooptasi juga. Oke. 98, 97 Drone Emprit belum lahir ya? Belum lahir. Belum jadi embrio sekalipun. Tapi kalau Anda bandingkan misalnya tahun lalu kalau tidak salah ya, yang lagu Bayar-Bayar itu kan akhirnya dipanggil, diminta klarifikasi dan akhirnya minta maaf, dan justru artisnya sendiri yang minta para pendukungnya untuk udah nggak usah di-share lagi. Bagaimana Anda melihat perbedaan antara lagu Bayar-Bayar itu dengan yang sekarang? Yang Mas Bahlil Ganteng ini. Berbeda sekali, lagu Bayar-Bayar itu sebenarnya tidak akan menjadi ramai di publik jika artisnya tidak meminta maaf dan tidak meminta agar tidak lagi diedarkan. Oh, ada potensi akan lebih tidak menjadi ramai kalau itu tidak terjadi. Justru ramainya kan setelah artisnya meminta maaf. Kayak gitu. Nah, berbeda dengan ini. Jadi kalau di sini justru Bahlil Ganteng itu ramainya karena partisipasi publiknya justru lebih duluan daripada pencipta lagunya kayak gitu. Nah, ini dua hal yang berbeda kalau menurut saya, Mbak Titi. Di sini tidak ada pengekangan. Kalau tadi kita bicara pengekangan, yang di sana ada upaya untuk melakukan pembatasan kreativitas kayak gitu. Jadi dua hal yang jauh sekali ini, dua hal ini. Oke. Kalau dilihat aktor yang paling berpengaruh dalam penyebaran lagu MBG, apakah dia lebih ke akun kreatornya atau akun-akun yang memang humor atau akun yang dekat dengan partai-partai besar? Yang pasti partai-partai besar tidak terlibat betul di sini. Enggak ya? Enggak terlibat Diuntungkan betul. Ya, diuntungkan tidak ikut berpartisipasi. Iya, harusnya memberikan kredit tuh partai-partai. Iya. Dan kalau kita lihat siapa yang paling banyak berbicara, kalau di Twitter yang paling banyak berbicara tentang ini adalah aktivis-aktivis sebenarnya. Mereka protes pada mekanisme publik menyampaikan kritiknya, karena kok ini jadinya positif ke Pak Bahlil. Berbeda dengan di Facebook dan Instagram, justru kebanyakan ini disampaikan oleh publik biasa.
publik biasa yang menilai ini lucu sekali kayak gitu. Dan kalau kita lihat di YouTube dan di TikTok yang dua-duanya kan basisnya adalah video, itu justru banyak sekali diunggah oleh konten kreator. Konten kreator yang kalau kita lihat memang ada yang mencari engagement, memang ada yang mencari perhatian isinya gitu, narasinya dan sebagainya. Nah, jadi beda sekali tuh, tiap-tiap platform punya karakteristik yang berbeda, dan saya kira perbedaan ini justru memperlihatkan betapa isu ini, betapa Mas Bahlil ganteng ini bisa dilihat dari berbagai angle, diterima di berbagai macam posisi kayak gitu. Saya kira begitu teman. Dan dinyanyikan oleh berbeda genre, berbeda generasi. Tadi Anda menyebut TikTok dan YouTube ya, Yeah. Atau TikTok dan Twitter deh misalnya. Twitter. Kita masih pakai Twitter ya Mas. Oke, Itu kan karakter algoritma dan moderasinya beda ya, betul. antara TikTok dan X. Dari data Anda, bagaimana pola sebaran lagu di dua platform itu? Apakah satir seperti ini memang lebih mudah viral di platform tertentu karena lolos dari label konten politik? Seperti YouTube kan masih ada filternya. Biasanya kalau untuk isu-isu seperti ini justru memang TikTok menjadi lebih mudah untuk disebar ya. Karena TikTok tidak menjadi FYP di TikTok itu tidak mengharuskan Anda memiliki follower yang cukup banyak. Berbeda dengan Twitter. Untuk FYP di TikTok Anda tidak perlu mengikuti tagar-tagar tertentu kayak gitu. Ini berbeda dengan di Twitter. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini yang membicarakan MBG Mas Bahlil di TikTok itu justru kebanyakan orang-orang biasa, berbeda dengan Twitter. Kebanyakan memang aktivis dan negatif gitu ya kepada Bahlil. Dan kalau kita lihat lagi kenapa bisa begitu, sebenarnya ya karena memang selain catchy, enak didengar, juga ini kan pendek sekali sebenarnya Mbak. Beda dengan kalau kita bicara Mas Iwan Fals, itu kan 4 menit lebih, bongkar itu. Begitu juga wakil rakyat itu 4 menit lebih. Ini kan enggak, cuma sekian detik gitu, dan itu diulang terus-terusan dan akhirnya masuk gitu. Jadi saya kira itu perbedaan-perbedaannya di Twitter dengan di X. Oke, saya ke sisi pejabatnya Mas Gun Gun. Yeah. Ada ungkapan orang yang ikut tertawa tidak bisa dibully. Kita mungkin beberapa hari ini melihat fenomena itu di media sosial. Di sisi elit politik yang menanggapi satir dengan humor, ikut ketawa, ikut pakai lagu, bahkan mau ketemu sama penciptanya, dan bahkan Pak Bahlil sendiri bilang anaknya manggilnya Pak Bahlil ganteng gitu, ada gantengnya. Nah, apakah para pejabat ini kemudian nanti akan berisiko kehilangan keseriusan terkait pesan kebijakannya? Ingat loh, dia menteri dan ketua umum partai besar begitu. Atau justru ini strategi yang paling realistis untuk bertahan di era meme atas dasar popularity misalnya? Nah, itu yang terakhir menarik. Itu yang disebut mekanisme pertahanan diri dengan gaya baru. Dengan gaya baru. Dengan berselancar di tengah opini publik yang memang kerap kali temporer sekali. Sebagai karakteristik khas dari keberadaan media sosial. Ya. Jadi saya lihat apa yang dilakukan oleh Pak Bahlil dan juga mungkin akan menerpa pejabat-pejabat lain atau partai-partai lain, ya tergantung pada cara menyikapi. Dan di sisi itulah menurut saya kualitas diskursus publik itu akan ditentukan. Kalau kita mau melihat dari sisi kualitas kritik, ya itu tentu menjadi bahan kritik kita pada cara mengkritik gitu. Yeah. Mungkin ini apa yang diperbincangkan di Twitter itu menurut saya termasuk yang mengamini bahwa di satu titik kita tidak bisa menolerir kritik terhadap pejabat hanya dengan cara-cara yang sangat-sangat mudah didengar, mudah dibagikan, tetapi tidak atau minim substansi. Ya, tapi di sisi lain juga ada fenomena yang memang itu mewabah sekali dengan kehadiran media sosial dan diseminatornya banyak, publisisnya banyak, bahkan sekarang propagandisnya juga banyak. Gitu. Nggak pakai duit pula ya, nggak pakai uang, kadang-kadang juga dengan sukarela dia menjadi buzzer gitu. Bukan buzzer dalam arti yang dibayar, tapi dia justru mendedikasikan diri ikut perbincangan. Karena kan juga selain spesialis buzzer, itu juga ada yang menjadi orang yang tertular
dan dia dengan sadar mengamplifikasi ya citra, mengamplifikasi bahkan mungkin manajemen krisis seseorang gitu tanpa sadar karena kelucuan-kelucuan yang dibangun di media sosial. Ini yang sering diingatkan dalam konteks kualitas perbincangan publik tadi yang saya sebut sebagai pleonasme gitu. Oke. Bagaimana media sosial membaca ini atau fenomena apa yang Anda tangkap, Mas Nova? Apakah ini orang yang tadi disebut Prof. Gun-Gun secara willingly nggak perlu dibayar ikut mengamplifikasi lagu-lagu ini? Apakah ini cara mereka untuk memperoleh validasi yang baru, atau sebenarnya FOMO saja? Tapi jawabannya ditunda dulu, Mas Nova. Prof. Gun-Gun, kita jeda terlebih dulu, pemirsa, tetaplah bersama kami. Bolu ketan. Kita lanjutkan dialog. Silakan, Mas Nova. Apakah ini sekedar FOMO, kemudian orang rame-rame ikut riding the wave, memanfaatkan metafora ini, bolu ketan manis, atau ada fenomena apa sesungguhnya? Ini kan tidak pertama kali terjadi ya. Banyak sekali fenomena-fenomena yang mirip-mirip dan berulang. Pesta babi juga sama, Mbak. Ya. Mirip-mirip juga. Apakah ini karena FOMO? Saya kira campuran dari berbagai hal ya. Mediumnya yang membuat ini memungkinkan amplifikasi ini menjadi mudah kayak gitu. Lalu juga partisipasi publiknya karena ya mungkin ada FOMO-nya juga di dalamnya. Tetapi juga karena kontennya, narasinya yang juga menarik. Jadi kalau kita lihat apakah ini karena FOMO aja, kayaknya enggak deh. Karena kalau kita agak mundur lagi, selain ada pesta babi, lalu juga ada banyak hal lain, misalnya 2 Agustus 2 tahun kemarin itu kan ramai sekali Demo ya? demonya. Dan itu kan bukan karena FOMO, tapi karena ada event dan ada hal yang memang harus disampaikan segera oleh publik. Dan Social itu movement, kalau social disebut movement. Mas Gun-Gun. Lalu berikutnya ketika ada kelangkaan banyak juga yang berbicara. Lalu ketika ada dolar yang naik, banyak juga yang berbicara. Dan perbincangannya itu kan terus terjadi. Maksud saya perbincangannya itu tidak mirip seperti ini, Mbak. Tidak hanya terjadi di satu klaster tertentu, tetapi juga melibatkan klaster-klaster lain yang biasanya tidak berbicara tentang hal ini. Jadi saya kira ini bukan semata. Ini salah satunya karena memang sudah menjadi viral di mana-mana. Versi aslinya yang mana sih, Mas Nova? Saya tidak ketemu, Mbak, versi aslinya karena tidak ada yang taking credit tentang ini. Tidak ketemu tuh artinya ketika dipublish, ketika ditayangkan itu barengan ya? Enggak juga sih sebenarnya. Saya nggak ketemu itu yang berani mengambil kredit tentang ini saya yang buat kayak gitu. Iya, pertama kali muncul ide itu awalnya. Ide awalnya kalau nggak salah tidak lama dari postingan YouTube tentang wawancara Pak Bahlil kayak gitu. Dari situ kemudian ada kreasi seperti ini, ada kreativitas seperti ini. Setelah itu tiba-tiba kalau Anda meledak bandingkan saja. dengan social movement di bulan Agustus tahun lalu, itu kan isunya beda dan saat itu juga orang juga tidak kemudian rame-rame taking credit karena itu sesuatu yang organik dilakukan bersama, bukan? Betul, Mas Nova? betul. Nah, sekarang kalau misalnya ini sudah beberapa hari ya dan menjadi FYP sampai Turki, sampai Korea, mereka orang-orang sana bikin versi-versinya masing-masing gitu. Apa yang Anda tangkap? Apa yang bisa Anda simpulkan? Tidak ada satupun yang taking credit, sementara itu sudah semakin meluas. Saya sih bukan khawatir, saya menduga. Tiba-tiba ada yang ngaku. Kalaupun diaku gitu, ini bakal banyak juga yang memberikan komentar ya. Ya, karena kalau dilihat, kita tahu intensi awalnya adalah memberikan kritik kepada Pak Bahlil. Ya. Tetapi Kemudian ini berubah dari kritik menjadi apresiasi. Bukan hanya kepada karyanya, tetapi juga pada Pak Bahlilnya. Ada pergeseran citra dari Pak Bahlil yang banyak kritik menjadi yang lucu-lucuan kayak gitu. Nah, saya kira mungkin ini yang taking credit jadi khawatir. Jangan-jangan kalau saya yang menyatakan itu
saya yang justru akan dimaki-maki oleh publik kayak gitu. Anonimitasnya di sini masih dipertahankan betul, ya. anonimitas itu jadinya sangat penting buat yang seperti Apa Mas Gun-Gun? Mereka takut akan dipolisikan? Gak sih, menurut saya sih di kasus ini nggak ada yang sensitif dari sisi hukum, dari sisi politik. Justru saya melihat ini lebih pada kalau pakai istilah tadi Gustav Libong itu, ya ini the contagion phenomenon. Menular ya. Ya. Oke. Berbeda dengan 17+8 itu basisnya itu movement. Karena apa? Kalau saya istilahkan itu di situ ada penyatuan simbolik atau simbolik convergence. Lagi-lagi ini meminjam istilah akademik tuh dari Ernest Borman. Ini simbolik convergence 17+8 beda sekali dengan Mas Bahlil Ganteng. Ini perilaku kolektif, ini social movement, tidak bisa di satu keranjang yang sama. Kalau pinjam teorinya Bandura, Ya. saya juga pakai Albert akademik. Bandura, ya. Ini kan ada teori belajar sosial di sini. Ya. Ada movement yang mereka belajar. Kalau tadi ada sebut contagion, menular. Di sini mereka akhirnya mengembangkan satu versi ke versi yang lain. Dan semakin ke sini, versi-versi itu ternyata juga tidak semanis yang pertama kita dengar. Ya. Semanis yang isinya bulu ketan dan pujian-pujian atau mengambil dari lirik-lirik atau komen-komen netizen. Liriknya semakin tajam, Mas. Semakin apa? Roastingnya tuh semakin ya body shaming, semakin serius. Apakah anonimitas di sini menjadi ya itu tadi keuntungan buat mereka? Kalau saya tuh memaknai kritik yang paling tajam itu bukan soal kayak ke orang ya, body shaming dan lain sebagainya, tapi pada kebijakan. Apa kritik tertajam terhadap Pak Bahlil dari fenomena ini? Nggak ada. Selain Coba dari fenomena ini, apa kritik Iya, selain dari tajamnya? komentar-komentarnya Iya, ya. nggak ada. Misalnya, apa ada kritik terhadap blackout listrik? Nggak ada. Bagaimana bisa penuntasan kasus Sumatera? Nggak ada. Jadi fenomena ini murni menurut saya organik sebagai fenomena perilaku kolektif. Dalam jangka Ya. panjang, apakah ini akan mengikis kredibilitas Mas Bahlil Ganteng sebagai menteri, sebagai ketua umum Ya. Partai Golkar, atau justru mengukuhkan citra sebagai pejabat yang merakyat dan tidak anti kritik? Menurut saya, kita udah diskusi di segmen awal, itu justru menjadi publisitas. Artinya, kalau Dalam jangka panjang, Mas? Iya, publisitas itu kan akan berorientasi pada 4 hal. Menciptakan respect, goodwill, understanding, dan sekaligus mengontrol potensi kerusakan. Jadi kalau ini terus dikelola dengan baik oleh Pak Bahlil, itu akan menjadi satu cara pengungkit popularitas dia. Tapi popularitas belum tentu berbanding lurus itu dengan reputasi kepercayaan publik yang terbangun. Gitu loh. Dan itu Tapi kita tahu soal bahwa Pak Bahlil itu sudah jadi ikon, nama yang terus disebut, itu bisa dengan model-model seperti ini. Tapi kalau ditanya lebih dalam, apakah Anda percaya dan akan tertarik untuk menjadikan dia pemimpin? Belum tentu. Gitu. Oke. Mas Nova, ini kan nanti seperti Prof. Gunung tadi bilang, ini menular ya. Habis ini juga Anda prediksi akan ada lagu-lagu serupa gitu yang merosting pejabat, menteri, ketua umum partai, dan pejabat lainnya begitu. Apakah teknik yang sama, tidak taking credit atau tetap dibiarkan anonim, itu juga akan terjadi? Saya kira kalau isinya kritik, anonimitas di media sosial itu justru menjadi pelindung paling utama tentang kredit ya. Dan akan terus-terusan saya kira, kecuali untuk publisitas, kecuali untuk pencitraan diri, itu tentu saja akan butuh kredit kayak gitu. Tetapi kalau isinya untuk kritik, saya kira itu akan menjadi semacam playbook baru nih, semacam cara berpikir baru, cara bermain baru untuk mengkritik seseorang. Oke. Gitu. Ini kan muncul di saat rupiah kita bahkan akan diprediksi sampai 25.000 per dolar Amerika Serikat, dan bahkan tahun ini bukan hanya dari WhatsApp grup keluarga aja, tapi analis juga memperkirakan sampai 20.000 dalam waktu dekat. Kemudian satir ini muncul, apa yang Anda tangkap? Nah ini yang saya, kenapa dari awal saya termasuk orang yang punya perhatian pada jangan sampai wilayah substantif terkalahkan oleh diskursus publik yang kulit permukaan. Kenapa problem bangsa ini tuh fundamental semua. Iya. Mulai dari tekanan geopolitik, kondisi ekonomi karut-marut, ya kan? Kemudian persoalan-persoalan lain dari sisi governance itu problematik. Makanya jangan sampai kemudian justru ada sarkas gitu, kemudian ada kritik,
tetapi lebih pada kulit permukaan dan itu kemudian dihebohkan se-Indonesia, bahkan mungkin sedunia gitu ya. Tetapi kalau kita ambil, ya itu seperti nggak ada apa-apa, non-orientable object. Ini nanti seperti Infinity, seperti Mobius strip, pita Mobius, kita berjalan dari satu titik dan kembali ke titik yang sama. Ternyata problemnya bukan pada Mas Bahlil ganteng gitu, tapi pada bagaimana menangani listrik di Sumatera, bagaimana menangani krisis energi, bagaimana misalnya rupiah yang hampir menembus angka 20.000. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya, yuk kita kembali bahwa ada koridor politik substantif yang harus dijadikan diskursus juga gitu. Maksud saya di situ letaknya. Artinya ini yang happy sekarang, termasuk kita tadi begitu mendengar lagu dengan berbagai versi itu hanya pelampiasan atau pelepasan sejenak. Seperti Mas Nova yang berapa hari ini happy gitu. Iya, saya kira begitu. Iya. Tapi Prof gini Prof, kalau kita lihat juga lagu MBG ini kan dimanfaatkan dimanfaatkan juga untuk kritik-kritik yang substansial. Dia menggunakan lagu MBG ini untuk membuat kritiknya masuk ke perbincangan publik. Jadi ada tuh narasi tentang kritik yang substansialnya digunakan untuk berbicara tentang blackout di Sumatera, digunakan untuk kebijakan energi Pak Bahlil yang sebagainya gitu. Tapi masuknya lewat lagu juga, Prof. Iya. Tapi berapa persen tuh? Ya sedikit. Dibanding kemudian sharing lagunya atau velocity-nya gitu kan. Iya, itu seperti escape tapi sejenak. Sekarang kalau bicara sosoknya, Mas Gun-Gun, kenapa Bahlil? Kalau orang mengkhawatirkan rupiah atau mengutuk perekonomian saat ini, kenapa bukan Menko Pereknya? Kenapa bukan Menteri Keuangannya? Toh mereka juga beberapa kali statementnya mengandung blunder kan? Saya lihat itu dimulai dari aksi-reaksi dari sosok Pak Bahlilnya sendiri. Kan waktu di satu podcast itu yang awal di April itu, boleh disebut nggak sih nama podcastnya? Iya. Ya misalnya di Total Politik ya kan. Nah itu kan perbincangannya itu penuh kelucuan. Lucu gitu. ya. Reaksinya juga kalau lihat komentar-komentar di YouTube itu lucu gitu. Nah itu yang kemudian akhirnya ditarik sebagai sebuah bentuk reaksi dari netizen gitu. Ketika misalnya jadi reaksi di netizen dan itu kemudian ada semacam proses ya keterlibatan dalam percakapan, maka percakapan itu semakin booming pada saat yang disentuh tuh rasa bahagianya, joy-nya tadi menurut Mas Nova. Kenapa? Karena orang nyanyiin sesuatu yang easy listening, ya. Kemudian dibagikannya juga mudah karena pendek. Beda dengan dialog kita yang berapa 2 jam ya. Itu motong-motongnya juga lama kan gitu. Nah, ketika misalnya lagu yang cuma berapa detik dibagikan lewat multi platform dan itu kemudian boom, respon Bahlil itu menurut saya juga menjadi menarik dari sisi komunikasi politik. Ini salah satu politisi yang makan asam garam komunikasi politik dari dunia aktivisme nih. Ya kan? Tumbuh kembang dari model-model pola equalitarian. Dengan basis misalnya Dinda Kanda ya kan. Nah, ini sesuatu yang modelnya itu adalah interaktif dan kelucuan-kelucuan dalam produksi berbahasa itu tidak tiba-tiba dia lahir tumbuh dari rahim aktivisme. Makanya kemudian ketika misalnya ada kritik di media sosial dan ada proses reaksi, orang kemudian lupa yang dikritik terhadap Bahlil itu sudah kemudian mengarah pada hal yang membuat citra Pak Bahlil terutama dari sisi popularitasnya naik gitu. Orang sudah lupa lagi ketika dia bermasalah dengan disertasinya atau smelter yang komentar sampai ayam tumbuh gigi, ayam butuh tunggu ayam sampai tumbuh gigi. Hal-hal seperti itu justru lebih mengemuka ya daripada isu sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya Mas Nova, saya belum terlalu puas dengan jawaban Mas Gun-Gun, mohon maaf. Misalnya ketika banjir Sumatera kemarin, Pak Zulhas gotong beras. Terus kemudian juga sempat FYP juga yang dia bagi-bagi uang ya saat momen dengan keluarga begitu. Nggak sampai dijadikan lagu? Enggak. Karena Pak Zulhas tidak pernah selucu Pak Bahlil.
Baik komentarnya ataupun gerak-geriknya. Saya suka, Dinda. Anda suka. Artinya jawaban Gitu. Mas Nova sama. Iya. Aksi-reaksi dari sosoknya kan? Iya betul, nggak ada yang selucu Pak Bahlil. Kalau kita bandingkan dengan Pak Purbaya misalkan, orang juga suka dengan Pak Purbaya. Orang tapi tidak ada orang yang menertawakan Pak Purbaya. Pak Purbaya kan menjanjikan banyak hal, kan, menjanjikan dolarnya bagus, rupiahnya bagus dan sebagainya. Tapi orang nggak ketawa loh dengan Pak Purbaya. Ini berarti lebih ke sosok personnya. Pak Bahlilnya. Oke. Apa indikator sederhananya Mas Nova bagi publik untuk membedakan antara kritik yang sehat dan materi pencitraan yang berkedok humor? Kayaknya tadi sudah disebutkan banyak sama Prof. Gun. Kalau di medsos, bagaimana orang bisa langsung memahami itu? Apakah muncul dari konten kreator yang selama ini serius, dari seorang aktivis, dari seorang public figure? Biasanya yang paling substantif itu memang disampaikan oleh aktivis-aktivis ya. Tetapi lagi kelemahan dari konten-konten yang substantif, kritik-kritik yang substantif adalah dia sulit sekali untuk diterima oleh publik dengan cepat. Karena harus dibaca tuh argumentasi permasalahannya apa, lalu keberatannya di mana, argumentasinya bagaimana. Itu kan butuh banyak sekali berdaya analitik kayak gitu ya. Medsos tidak ramah untuk hal seperti itu. Karenanya justru FYP kita lihat FYP itu justru kebanyakan yang emosional. Dan kritik itu kan jarang sekali yang emosional. Kalau kritiknya emosional justru akan menjadi bumerang pada pengkritiknya. Ya. Biasanya begitu. Dan ketika kita melihat hal ini, ya saya kira kita butuh cara menggabungkan dua hal ini. Bagaimana kritik ini bisa baik, bisa bersubstansial, tetapi juga tidak jatuh pada hal-hal yang tidak menarik gitu. Dia tetap menjadi menarik, menjadi up to date, menjadi ramai di media sosial. Untuk MBG Mas Bahlil Ganteng ini sampai berapa hari ke depan akan riding the wave? Akan jadi FYP? Saya kira tidak akan terlalu lama lagi sih ya, karena pertama gini, biasanya biasanya suatu isu itu menjadi FYP karena ada emosi yang dimainkan di sana. Lalu ada kebaruan, lalu juga isunya tuh relate dengan publik. Nah, kalau tiga ini sudah sampai kepada publik dan tidak ada lagi hal yang baru, tidak ada lagi yang menarik, biasanya isunya akan turun. Akan turun kayak ya? gitu. Dan kalau saya lihat pada MBG ini, versi apa lagi yang belum keluar? Udah ada ska, udah ada rock, Arab. Lalu pada Pak Bahlil ya, mungkin nanti akan naik lagi ketika Pak Bahlil berbicara langsung di Indonesia. Atau ketemu langsung sama ketemu penciptanya gitu. Tapi kayaknya itu juga tidak, kalau lihat lihat trennya, mungkin kalau prediksi saya mungkin 2, 3, 4 maksimal 1 minggu ke depan. Setelah itu kita akan kembali kepada dolar yang semakin tinggi. Itu artinya hiburan buat Mas Nova. Cuman sampai seminggu ke depan. Oke, terakhir sekaligus closing statement Prof. Gun. Apa yang perlu diperbaiki dari cara partai, kemudian juga pemerintah, aparat merespons ekspresi seni supaya ruang kritik tetap hidup tanpa menimbulkan rasa takut berlebihan? Kalau kita bicara ruang kritik yang dalam lagu MBG ini kan kayaknya nggak ada orang yang takut ya karena anonimitas tadi yang dipegang. Iya, menurut saya pemerintah, partai ataupun sosok aktor politik itu memang harus membuka katup di tengah kepenatan situasi sosial. Jangan kemudian semua katup ditutup karena bisa jadi ledakan yang tidak terprediksi. Sosial media sekalipun bisa menjadi daya ledak tinggi. Kan opini publik itu seperti air tenang, lautan tenang dan dalam. Tapi ketika ada gempa, dia bisa jadi tsunami. Ya. Yang tidak ada kekuasaan ekonomi maupun kekuasaan politik yang bisa menahannya. Syaratnya apa? Harus ada wisdom untuk membuka katup. Jadi jangan kemudian punya asumsi bahwa katup semua ditutup itu adalah jaring pengaman. Justru itulah titik awal dari bencana. Kalau syarat-syarat sudah terpenuhi, seperti adanya krisis, adanya friksi di tubuh militer, adanya masifikasi isu, ada tokoh pemersatu, tinggal menemukan momentum. Itu yang disebut dengan akan munculnya gerakan yang bukan hanya tersentral di Jakarta. Satu syarat dalam konteks demokrasi, harus ada ruang berdialog. Dan media sosial bisa jadi ruang dialog kelucuan, ruang dialog substantif. Biarkan itu menjadi fenomena yang tidak harus diletakkan dalam satu keranjang yang sama. Biarin aja fenomena seperti itu ada.
fenomena kritik substantif juga tetap harus dipikirkan oleh orang-orang yang punya kepedulian, bukan hanya orang yang larut dalam perilaku kolektifnya. Gitu. Tapi secara substantif kritik-kritik itu harus diperbaiki, bukan harus di-counter dengan sesuatu yang harus yang baik, yang fundamental. Iya, harus direspon dengan baik. Jangan gampang mengadukan, melaporkan. Itu fenomena yang tidak menarik dari sisi demokrasi. Biarkan kritik itu menjadi bagian tidak terpisahkan gitu ya dari keberadaan rezim kekuasaan siapapun. Tapi apakah kemudian langkah kalau nanti ada lagu-lagu baru seperti lagu satir MBG ini, apakah pejabat yang lain, partai yang lain akan mengikuti? Itu kita belum tahu. Nah, nanti kalau misalnya dia tidak bisa ngikutin, dia akan jadi bumerang efek. Jadi saran Anda? Saran saya ya harus memahami setiap zaman itu ada kanalnya dan kanal itu punya karakteristiknya. Dipahami itu sebagai bagian dari komunikasi politik di suprastructure maupun komunikasi politik di infrastruktur gitu. Ingat, infrastruktur itu ada partai, ada kelompok penekan, kelompok kepentingan, ada media, ada figur. Ya ini jangan diabaikan nih. Dan semua ini punya perbedaan-perbedaan, termasuk dalam penggunaan platform. Twitter dengan TikTok aja beda. Apalagi misalnya media konvensional seperti Dialog yang dipandu oleh Dr. Nastiti, ya kan? Ya tentu kritiknya beda kan. Tentu berat. Ya. Oke, Mas Nova, hari ini kita sudah dapat 4 SKS langsung dari guru besar, dari seorang guru besar komunikasi politik. Terima kasih Mas Gun-Gun, Mas Nova, kita ketemu di lain kesempatan. Pemirsa, lagu TikTok ke meja diskusi, satu hal yang jelas, publik kita semakin kreatif mengemas kritik. Semoga tawa ini tidak menuju kontraproduktif, melainkan perbaikan. NTV Prime kembali dengan informasi lainnya usai jeda, tetaplah bersama kami.